Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali sedikit mengulang apa yang disampaikan kemarinan, bahwa nggak aneh gitu ketika kita meluangkan waktu buat Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya Allah memberikan kita kelapangan, keluasan buat kita semua. Apa fasal? Sebab Allah melibatkan dirinya. Allah membantu kita. Di antaranya dengan mengirimkan orang-orang terbaiknya, hamba-hamba terbaiknya buat urusan kita. Allah mudahkan kita. Allah bikin gampang urusan kita. Allah bikin cepat. Ya, ibarat kata ngambil sesuatu yang ngantri punya. Yang kalaunya kita ngantri bisa setengah hari, bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan. Jadwal kita dapat bisa setahun. Tiba-tiba kemudian ada orang yang bilang sama kita begini, udah tenang-tenang aja di rumah Pak. Tenang-tenang aja di rumah Bang. Tenang-tenang aja di rumah Mas, Mbak, Pak, Bu. Udah, ntar aneh ngurus. Dia yang kemudian ngebepas, dia yang kemudian mempersingkat, dan dianterin tuh barang yang emang harusnya kita ngantri untuk dapatnya. Nah ketika di rumah kan akhirnya kita bisa apa? Bisa ngomong anak, bisa ngomong cucu, ya, bisa ngerjain ini, ngerjain itu yang lain. Akhirnya waktu efektif dan kemudian begadang ganda. Kenapa begadang ganda? Karena kita bisa ngerjain yang lain. Udah gitu pas ngerjain yang lain juga dibantu juga lagi, diurusin juga lagi. Dimudahin, diringanin Allah. Itu dia. Tapi sebaliknya dah. Bila kita nggak ngeluangin waktu buat Allah, ya, nggak ngasih waktu buat Allah, capek dah kita urusannya. Udah ngantri panjang-panjang begitu istilahnya begitu. Di toilet lah misalin, udah ngantri panjang-panjang gitu ya, sampai 11-15 orang. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, astagfirullahaladzim. Begitu udah tiba gilirannya kita, air lah dikerja habis, toilet lah dikerja mampet. Bukan cuma satu pintu lagi, 4 pintu yang ada tuh di toilet umum. Airnya habis, toilet mampet. Dari mulai baris yang ketiga aja nih, dari ujung udah tinggal kita yang keempat begitu, udah dapat berita habis bang airnya. Waduh, bayang gak tuh? Masih ada 3 orang lagi depan kita. Gitu udah ngantri panjang-panjang. Aduh ya Allah, ibarat kata kita udah nahan kencing juga nih, nahan pipis 2 jam. Nyari-nyari toilet, begitu kemudian ketemu toilet, gak bisa dibuka tuh saluran pipis kita. Allah, gak kebuka. Kayak apa tuh? Gak bisa tereksekusi. Rumah sakit tuh kita bener. Belum lagi nunggu waktu operasinya lagi. Aduh. Auzubillahi min dzalik lah. Ibarat kata juga kita bikin kue apem, kue bolu gitu ya, kue bolu kukus gitu. Udah bikin dari awal, kita belanja apa segala macam, sampai kemudian pas bikin apa, gagal. Kita ngulang lagi dari awal ya. Kayak gitu tuh nggak efektif jadinya. Tapi bila mana kita ke Allah, termasuk nih teman-teman pada belajar di Petren Academy. Ya Allah, waktunya aneh dah. Jadi luas, itu jadi lapang gitu. Tapi insyaallah lah dikasih ngerti sama Allah, amin. Dikasih ngerti, dikasih paham. Baik, ini dia doanya. Doa tambahannya. Ini doa demen banget. Saya suka banget. Emang gak saya tinggal dah udah. Bunyinya begini. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, kami minta kepadamu, kami mohon padamu ya Allah, dikasih, dianugerahin, diberi apa? Fahman nabiyyin, kepahamannya para nabi. Allah, pemahaman yang dimiliki oleh para nabi. Allah, wa hifdzal mursalin, dan kemudian penjagaannya para nabi, hafalannya para nabi, ingatannya para nabi, kemampuan berpikirnya para nabi, kemampuan kemudian berakalnya para nabi. Para nabi cerdas-cerdas semua ya.
Cerdas tuh, coba. Lawan siapa aja menang. Padahal lawannya nggak kira-kira ya kan. Nggak mungkin sepantar tuh secara ukuran manusianya. Musa misalnya lawan Fir'aun. Iya. Coba. Tingkat kesulitannya juga. Tapi kemudian apa? Karena punya fahmun nabi dan hifdzul mursalin gitu ya. Jadi beda gitu. Jadi beda karena punya pemahamannya beda, punya karakter, otak, akal, pikiran juga beda gitu. Jadi beda. Nah karena itu kita minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin gitu. Kemudian yang ketiganya apa? Baris ketiga, bait ketiga, wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Ilhamnya para malaikat yang mulia yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Enak dah ini dihafalin ya. Minta 3 hal tuh. Pahaman para nabi, kemudian hafalan, ingetan, penjagaannya para nabi, kemudian minta ilhamnya para malaikat yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Cakep dah. Insyaallah mudah-mudahan kita dikasih sama Allah apa yang kita minta. Amin. Dan ini memang ditaruh sama saya di pondasi-pondasi tauhid. Ya. Ngapa coba? Ya, supaya kemudian pondasi ini bukan kita yang cari, bukan kita yang nanem, bukan kita yang ngadain, bukan kita yang install, tapi Allah langsung. Insya Allah. Kita perlu kepahaman, penjagaan, ya. Kemudian ilham. Ya, yang begini tingkatannya, yang begini modelnya, kelasnya para nabi dan kelas para malaikat gitu. Kenapa? Karena memang supaya apa? Supaya beda juga kualitas hidup kita gitu. Perjalanan kita nanti ini di pesantren akademik dan semua ilmu dan amalan-amalan ya yang nanti akan kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan sedang kita lakukan.